Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah cerita para nabi dan rasul, yang mana kita masih membahas tentang meninggalnya atau wafatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau menerangkan tentang riwayat dari Imam Bukhari, begitu juga ada dari riwayat Imam Ahmad, bagaimana Nabi Musa ingin wafat, alias detik-detik Nabiullah Musa wafat. Ya, kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Nah, ini kita membahas lagi riwayat yang lain dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya melalui jalan Ma'mar sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa sebagaimana yang diketahui ketika malaikat maut mengatakan yang demikian itu, yakni Nabi Musa ingin dicabut nyawanya, maka Nabi Musa pun tidak mengetahui bagaimana rupa malaikat ini, karena sebelumnya belum pernah ketemu Nabi Musa dengan malaikat maut ini, Israel ini. Lain halnya malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril Nabi Musa pernah bertemu, bahkan sering ya, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, sedangkan malakal maut ini belum pernah bertemu. Jadi Nabi Musa ini kaget juga, tiba-tiba hendak mencabut nyawa. Nah, sampai akhirnya yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Nabi Musa pun menampar malaikat ini. Nah, ditamparnya oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya mata malaikat ini, bahasa kitanya apa yo? Copot, keluar matanya. Saking kekuatan Nabi Musa itu. Malakal maut aja ditampar lawan Nabi Musa. Nah, kemudian yang kita ceritakan juga kemarin ya, kurang lebih aja riwayatnya ya. Sampai akhirnya malaikat itu datang kepada Allah Ta'ala menghadap, bahwa ditampar oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa nggak mau mati. Tiba-tiba mau mencabut nyawanya Nabi Musa. Nah, dengan izin Allah, mata malaikat itu pun dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi sampai akhirnya, bahasa kitanya nih ya, Allah memerintahkan malaikat itu berterus terang saja kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Nah, setelah berterus terang, maka malaikat itu pun datang kepada Nabi Musa untuk menyabut nyawanya. Seraya berkata kepadanya, penuhilah panggilan Tuhanmu. Nah ya, sampai akhirnya Nabi Musa pun meninggal dunia, yang kedatangan kedua kali oleh malakal maut tadi. La ilaha illallah.
Di dalam riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma usriya bi marartu ala Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi indal kathibil ahmar." Rawahu Imam Ahmad. Ketika aku, kata Nabi, diisrakan di malam Isra dan Mi'raj, aku berjumpa dengan Nabi Musa sementara ia sedang salat di atas kuburnya di bukit pasir yang berwarna merah. Itu yang kita kemarin ceritakan ya, bahwa Nabi Musa itu tidak dikubur di Palestina, tetapi beliau masih berada di padang pasir Tih namanya. Nah ya, dan di situ ada apa namanya itu bukit yang berwarna merah. Disitulah Nabi Musa berkubur. Di malam Isra Mi'raj Nabi melihat itu. Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ini menunjukkan bahwa ya, menunjukkan orang-orang yang saleh, apalagi para nabi dan rasul, itu tidaklah mati seperti halnya kita mati biasa, seperti halnya binatang yang mati, tapi mereka itu hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal sia-sia, meninggal biasa, tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, namun kalian tidak mengetahui bagaimana bentuk kehidupan mereka di alam sana. Nah, disinilah bahwa membuktikan Nabi Musa itu masih hidup di alam kuburnya. Artinya walaupun sudah berpindah alam, namun Nabi Musa masih bisa melaksanakan sholat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. La ilaha illallah. Begitu juga di malam Isra dan Mi'raj ya. Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim di langit ketujuh itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Yang Nabi melihat Nabi Ibrahim sedang mengajar kepada umatnya. Sudah meninggal tapi masih ngajar di alam di langit ketujuh. Sedang mengajar sambil bersandar Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Dan Nabi mengatakan, aku melihat Baitul Ma'mur itu, bahasa kitanya nih ya, dimasukin oleh 70.000 malaikat setiap hari. Dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang mana apabila mereka itu masuk, malaikat yang 70.000 itu masuk ke Baitul Ma'mur, mereka tidak pernah akan kembali lagi. Jadi setiap hari itu berapa ribu tahun sudah, berapa ratus tahun, berapa juta tahun ini. Jadi pertama kali Allah menciptakan Baitul Ma'mur, setiap hari dimasukin oleh malaikat 70.000. Besoknya datang lagi malaikat 70.000 dengan malaikat yang baru. Itu Nabi melihat Baitul Ma'mur. Dan di situ Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan amaliyah kepada umatnya. Nabi Ibrahim memberikan siapa yang membaca Al-Baqiyatus Salihat. Ya, beritahukan kepada umatmu, hai Nabi Muhammad, siapa yang membaca Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang membaca itu satu kebun di alam surga. Satu kebun.
Ya, kalau di Indonesia ini kan orang berkebun itu ya pembagian tanah pemerintah dulu ya, pembagian tanah pemerintah itu minimal 1 orang 2 hektar. Nah, kalau di surga berapa hektar kira-kira? Wallahu alam. Yang jelas adalah sangatlah luas. Jadi siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad, siapa yang baca itu kata Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kebun kepada orang yang membacanya tadi.